Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrizal Mari Hakiki, NPM 19012010337. Video ini dibuat sebagai penyelesaian tugas kuis mata kuliah Bisnis Internasional kelas F. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal yang telah saya lakukan. Jurnal yang saya review berjudul Analisis Strategi Pemasaran dalam meningkatkan volume ekspor, studi pada PT Semen Indonesia Persero Tbk. Latar belakang. Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara memiliki potensi dan peluang yang besar untuk meningkatkan perekonomian nasional dengan cara melakukan perdagangan internasional. Perkembangan perdagangan internasional juga berdampak pada perkembangan bisnis yang ketat dan penuh persaingan. Persaingan yang akan membuat perusahaan mempunyai suatu strategi yang baik untuk dapat mempertahankan pasarnya. Perusahaan sering melakukan ekspor untuk memasuki pasar internasional. Ekspor digunakan oleh perusahaan untuk bersaing di tingkat internasional. Salah satu produk ekspor Indonesia adalah semen. Ekspor semen paling banyak adalah dilakukan oleh PT Semen Indonesia, yang merupakan perusahaan multinasional corporation milik BUMN. Persaingan industri semen semakin ketat dengan munculnya produsen semen baru yang mungkin juga sudah melakukan ekspor. Maka strategi pemasaran sangat diperlukan untuk dapat bersaing dan untuk meningkatkan volume ekspor. Kajian pustaka, pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah suatu aktivitas bisnis yang mengarahkan arus barang kepada konsumen atau pemakai pada lebih dari satu negara demi keuntungan. Ekspor. Ekspor adalah cara paling umum bagi perusahaan untuk menjadi internasional, karena mengekspor memerlukan sumber daya yang minimal, sementara memungkinkan fleksibilitas yang tinggi, dan ekspor menawarkan keuntungan berupa keuangan, pemasaran, teknologi, dan manfaat lain bagi perusahaan. Strategi STP, segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmenting. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kebutuhan dan karakteristik pembeli yang berbeda-beda. Yang kedua, targeting. Targeting adalah penetapan target segmentasi pasar. Yang ketiga, positioning. Positioning adalah membedakan suatu produk ke dalam kebutuhan para konsumen dan berhubungan dengan manfaat-manfaat yang ditawarkan dan tidak ditawarkan oleh produk tersebut. Analisis lingkungan perusahaan. Analisis lingkungan perusahaan dibagi menjadi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Analisis eksternal terdapat di luar perusahaan seperti peluang dan ancaman perusahaan. Sedangkan analisis internal berada di dalam perusahaan seperti kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang terakhir, analisis SWOT. Analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat adalah metode analisis yang di dalamnya terdapat susunan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada pada perusahaan. Metode penelitian. Jenis penelitian. Pada jurnal ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah berfokus pada strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Semen Indonesia untuk menyusun strategi STP, bauran pemasaran atau marketing mix, dan analisis SWOT PT Semen Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor utama PT Semen Indonesia Persero Tbk yang terletak di Jalan Veteran, Gresik, Jawa Timur. Sumber data. Teknik sumber data berupa data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan pada saat penelitian sedang dilakukan, dan data sekunder yang merupakan data penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada di tempat penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 instrumen, yaitu pertemuan wawancara, buku catatan, dan alat perekam. Metode analisis.
Analisis pada penelitian ini menggunakan matrik EVAS dan matrik IVAS. Dari hasil analisis matrik EVAS dan IVAS akan disusun ke dalam matrik SWOT untuk merumuskan strategi alternatif yang dapat digunakan oleh PT Semen Indonesia Persero Tbk. Hasil dan pembahasan. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Semen Indonesia adalah strategi SDP, segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting. PT Semen Indonesia Tbk memiliki dua segmentasi produk, yaitu curah dan retail atau SAK, di mana segmentasi ini dipilih berdasarkan karakteristik konsumen, yaitu rasional untuk curah dan irasional untuk retail. Targeting. Targeting atau sasaran produk PT Semen Indonesia ada tiga, yaitu pabrikan, konsumen untuk proyek, dan konsumen luar negeri. Positioning. PT Semen Indonesia melakukan riset berdasarkan karakteristik pelanggan dengan pendekatan produk yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara bahwa kedua pelanggan, baik pelanggan SAK atau curah, keduanya selalu mengutamakan kualitas dan ketersediaan barang. Maka positioning yang dapat diterapkan adalah produk yang premium. Bauran pemasaran atau marketing mix. Yang pertama, produk. Produk dari PT Semen Indonesia adalah semen Portland tipe 2-5 non-OPC dan semen dengan berbagai tipe khusus serta semen campur atau mixed semen. Harga. Penentuan harga PT Semen Indonesia menggunakan kebijakan harga based on value, artinya dengan memperhatikan posisi pasar, apakah perusahaan berada pada posisi market leader, market challenger, atau market follower. Yang ketiga, promosi. Promosi di PT Semen Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu ATL, above the line, di mana promosi dilakukan dengan promosi di toko, billboard, papan nama toko, dan spanduk. Sedangkan cara berikutnya yaitu BTL atau below the line, di mana promosi dilakukan dengan sales promo, program wisata, ketemu pelanggan, dan royalty program. Yang keempat, distribusi. Kegiatan distribusi PT Semen Indonesia dilakukan dengan dua pola, yaitu single distributor, di mana penyaluran barang ke konsumen hanya mengandalkan satu distributor, dan multi distributor, di mana penyaluran barang menggunakan beberapa distributor. Analisis lingkungan perusahaan. Dari analisis lingkungan perusahaan ditemukan kelemahan dan kekuatan serta ancaman yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia. Kekuatan. Memiliki fundamental keuangan yang kuat. Yang kedua, memiliki pasar ekspor yang cukup luas. Yang ketiga, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat, jangkauan distribusi luas di pasar domestik. Kelemahan, yang pertama, biaya packing mahal. Yang kedua, brand kurang dikenal di wilayah Asia Tenggara. Ancaman, yang pertama, pesaing dari perusahaan besar dengan produk yang sama. Yang kedua, ketidakstabilan politik. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku. Dan yang keempat, perubahan persepsi konsumen. Kesimpulan, strategi pemasaran yang tepat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penjualan dalam negeri dan volume ekspor. PT Semen Indonesia Persero Tbk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dapat menjadi acuan untuk membuat strategi pemasaran. Posisi bertahan dan menjaga pada PT Semen Indonesia Persero Tbk adalah posisi di mana strategi yang digunakan adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk. Dengan kekuatan dan keunggulan perusahaan, tidak mengalami kesulitan untuk melakukan pengembangan produk ke pasar yang lebih luas. Dan karena sudah menguasai pasar dalam negeri, tentu akan sangat mudah bagi perusahaan untuk masuk ke pasar internasional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.